Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Teman-teman semua, Alhamdulillah pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama tentang filsafat Islam. Marilah kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang sumber-sumber pemikiran rasional filosofis di dalam Islam. Nah, maka akan muncul pertanyaan besar dari eh, judul ini. Sumber-sumber pemikiran rasional filosofis di dalam Islam. Pertanyaan besarnya adalah dari manakah sumber-sumber pemikiran rasional filosofis di dalam agama Islam. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan yang besar karena nanti akan menentukan bagaimana kita berpikir secara rasional dan filosofis. Nah, sumbernya dari mana sebetulnya? Nah, untuk menjawab ini semua, maka kita sudah mengetahui bersama bagaimana filsafat Islam ini sebagian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari khasanah pemikiran Islam, baik dari aspek konteks ataupun sejarah, baik konteksnya ataupun sejarah perkembangannya, sesungguhnya bukan suatu yang sederhana. Banyak aspek dan hubungan yang harus dipahami, dijelaskan, juga diuraikan. Maka ketidaktelitian di dalam mencermati, memilih, dan memilah persoalan inilah yang sering kemudian menyebabkan kita salah di dalam menilai dan mengambil tindakan. Nah, adanya sikap anti filsafat, nah ini di sebagian kalangan umat Islam, atau tanggapan bahwa filsafat Islam tidak lain adalah jiplakan dari Yunani, ini sebagai salah satu sebabnya adalah karena adanya kekurang telitian tersebut. Nah, di pembahasan kali ini kita akan mencermati persoalan tersebut. Bagaimana yang berkaitan dengan akar atau sumber-sumber penalaran rasional di dalam Islam, yang dari sana kemudian kita akan berkembang menjadi sebuah sistem pemikiran logis dan filosofis. Nah, dari mana saja sumber-sumber pemikiran rasional filosofis di dalam Islam itu? Nah, kemarin kita sudah membahas ada yang menyebutkan bahwa berasal dari terjemahan-terjemahan Yunani, gitu ya, dari adopsi Yunani. Nah, di dalam pada pertemuan kali ini ada pendapat yang menyatakan bahwa uh, sumber dari pemikiran rasional filosofis di dalam Islam itu bukan dari Yunani. Nah, ini ada yang menyebutkan demikian. Mengapa bukan dari Yunani? Nah, pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk di dalam pemikiran Islam itu diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam ini menjadi makin pesat. Nah, meski demikian, ada tulisan dari Oliver Lehman. Ini sudah diterjemahkan oleh Prof. Amin Abdullah dalam buku pengantar filsafat Islam. Nah, hal ini bukan berarti bahwa filsafat Islam itu berasal dari terjemahan teks-teks Yunani atau hanya nukilan dari filsafat Aristoteles yang hidup sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, seperti dituduhkan oleh Ernest Renan. Hmm, ya. Jadi, bukan berarti filsafat Islam itu dari terjemahan teks-teks Yunani atau hanya nukilan dari filsafat Aristoteles yang dituduhkan oleh Ernest Renan, atau dari
neoplatonisme seperti dituduhkan Pierre Duhem, ya. Nah, mengapa demikian? Pertama, karena belajar atau berguru itu tidak berarti hanya meniru saja. Tidak berarti hanya meniru atau membebek saja. Harus dipahami bahwa suatu ide itu dapat dibahas oleh banyak orang dan akan tampil dalam berbagai macam fenomena. Seseorang ini berhak untuk menampilkan eh, apa mengambil gitu ya sebagian gagasan orang lain. Jadi seseorang itu berhak mengambil sebagian gagasan orang lain, tetapi itu semua tidak menghalanginya untuk apa? Untuk menampilkan teori dan filsafatnya sendiri. Aristoteles misalnya jelas merupakan murid Plato yang hidup di tahun 427 sampai 348 sebelum Masehi, sekitar tahun itu. Nah, tetapi Aristoteles ini jelas dia mempunyai pandangan sendiri yang tidak dikatakan oleh Plato, oleh gurunya itu. Nah, begitu pula dengan Baruch Spinoza yang hidup di tahun 1632 Masehi, ya. Walaupun secara jelas baru Spinoza ini sebagai pengikut René Descartes itu, ya, tetapi ia dianggap mempunyai pandangan filosofis yang berdiri sendiri, berbeda dengan René Descartes. Hal seperti inilah kemudian terjadi pada filosof Muslim. Contoh, Al-Farabi yang hidup di tahun 870 sampai 950 Masehi dan Ibn Rushd yang hidup tahun 1126 sampai 1198 Masehi misalnya. Walau banyak diilhami oleh pemikiran filsafat Yunani, tetapi ia mempunyai pandangan sendiri yang tidak sama dengan sebelumnya. Itu. Nah, kedua, ah, itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama ya bahwa berguru itu tidak berarti hanya meniru atau membebek semata, tetapi juga bisa saja dari gurunya itu nanti dia berbeda pandangan gitu. Nah, dan dia punya pandangan sendiri yang tidak dikatakan gurunya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ide, gagasan atau pemikiran seperti yang dinyatakan oleh Carl Stembing gitu ya, adalah sebuah ekspresi dan hasil dari proses komunikasi sang tokoh dengan kondisi sosial lingkungannya. Nah, ini yang menjadi latar belakang bahwa filsafat Islam itu bukan dari Yunani. Alasannya adalah karena ide, karena gagasan atau pemikiran itu menurut Carl Steinbrink itu merupakan sebuah ekspresi dan hasil dari proses komunikasi sang tokoh dengan kondisi sosial lingkungannya. Artinya apa? Artinya bahwa sebuah ide, sebuah gagasan atau pengetahuan itu tidak bisa lepas dari akar sosial, dari tradisi dan keberadaan seseorang yang melahirkan ide atau pemikiran tersebut. Itu. Nah, pemikiran filsafat Yunani dan Islam itu lahir dari keyakinan, budaya, dan kondisi sosial yang berbeda. Karena itu, menyamakan dua buah pemikiran yang lahir dari budaya yang berlainan adalah sesuatu yang tidak tepat, sehingga penjelasan karya-karya Muslim secara terpisah dari faktor dan kondisi kulturnya juga akan menjadi sesuatu deskripsi yang tidak lengkap. Nah, deskripsi yang tidak bisa menjelaskan sendiri transformasi besar yang sering terjadi ini ketika batas-batas kultural sudah terlewati. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, maka apa yang disebut sebagai transmisi filsafat Yunani ke Arab Islam berarti adalah suatu proses yang panjang dan kompleks yang justru sering banyak dipengaruhi oleh keyakinan dan teologis pada pelakunya sendiri.
Jadi yang banyak mempengaruhi itu ya keyakinan dan teologis para pelakunya. Kondisi juga budaya yang melingkupi dan seterusnya. Termasuk dalam hal istilah-istilah teknis yang digunakan tidak akan lepas dari konteks dan problem bahasa Arab dan ajaran Islam. Konsekuensinya, tugas rekonstruksi sumber-sumber Yunani untuk ilmu dan filsafat tidak mungkin selalu diharapkan dalam terjemahan yang jelas ke dalam sesuatu yang dianggap asli Yunani. Tetapi harus mempertimbangkan aktivitas yang terjadi di luar teks. Begitu juga perluasan-perluasan, pengembangan dan penggarapan kembali ide-ide Yunani dari Al-Kindi yang hidup di tahun 801 Masehi sampai ke Ibnu Rushd yang hidup di tahun 1126, bahkan Suhrawardi yang hidup di tahun 1153 dan sesudahnya itu tidak mungkin sepenuhnya dapat diapresiasikan tanpa merujuk pada situasi-situasi kultural, situasi-situasi lingkungan budaya yang mengondisikan arah dan karakter karya-karya tersebut. Pasti dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya, gitu ya. Nah, yang ketiga, mengapa alasannya bahwa filsafat Islam itu sumbernya bukan dari Yunani. Yang ketiga alasannya adalah bahwa kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemikiran rasional telah lebih dahulu mapan dalam masyarakat Muslim sebelum kedatangan filsafat Yunani. Meskipun karya-karya Yunani mulai diterjemahkan pada masa kekuasaan Bani Umayyah di tahun 661 sampai 750 Masehi oleh orang-orang seperti Ja'far bin Yahya Al-Barmaki kemudian, tetapi buku-buku filsafatnya yang kemudian melahirkan eh, filosof pertama Muslim yaitu Al-Kindi dengan falsafah al-ulanya di tahun 801 Masehi itu baru mulai digarap pada masa dinasti Abbasiyah di tahun 750 Masehi. Nah, khususnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, oleh karena tokoh-tokoh seperti Yuhana Ibn Ashawih gitu ya. Yuhana Ibn Masyawi dan Hunain Ibn Ishaq. Nah, pada masa-masa ini, sistem berpikir rasional itu telah berkembang pesat dalam masyarakat intelektual Arab Islam, yakni di dalam fikih atau jurisprudensi dan dalam ilmu kalam atau teologi. Di dalam teologi, doktrin Mu'tazilah yang rasional gitu ya, yang dibangun Wasil bin Atha di zaman apa namanya ya Mu'tazilah kan eh, zaman apa Ali gitu ya telah mendominasi pemikiran masyarakat bahkan menjadi doktrin resmi negara dan berkembang dalam berbagai cabang dengan tokohnya masing-masing. Seperti siapa tokohnya? Tokohnya ada Amr ibnu Ubaid tahun 664 Masehi, ada Muammar ibnu Abbad, kemudian Bishr ibnu al-Mu'tamir, kemudian ada Jahiz Amr ibnu Bahar, Abu Huzail ibnu al-Alaf, dan Ibrahim ibnu Sayyar al-Muzani. Begitu pula dalam bidang fikih, penggunaan nalar yang rasional dalam penggalian hukum atau istinbat hukum gitu ya, dengan istilah-istilah seperti istihsan, istislah, kemudian ada qiyas, dan lainnya itu telah lazim digunakan ketika itu. Tokoh-tokoh mazhab fikih yang melontarkan yang menelurkan metode istinbat atau penggalian hukum, pengambilan hukum dengan menggunakan rasio eh, dengan menggunakan rasio itu seperti Abu Hanifah gitu ya. Kemudian
Imam Malik, Imam Syafi'i juga, Abu Hanifah yang hidup di tahun 699 Masehi, atau Imam Malik di tahun 716 Masehi, ataupun Imam Syafi'i yang hidup di tahun 767 Masehi, dan Ibnu Hambal di tahun 780 Masehi itu hidup sebelum kedatangan filsafat Yunani. Ini artinya menandakan bahwa apa, pemikiran eh, rasional filosofis dalam Islam itu sumbernya adalah bukan dari Yunani, tetapi dari Islam itu sendiri. Ini hal yang membuktikan bahwa filsafat Islam bukan dari apa namanya filsafat Yunani gitu ya. Karena jauh sebelum itu, sebelum hidup, sebelum kedatangan filsafat Yunani, para tokoh-tokoh Muslim sudah menggunakan rasionya, sudah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk mengambil istinbat hukum dalam ilmu fikih, juga di dalam ilmu kalam gitu ya, juga dalam teologi. Nah, dimulai dari apa, Mu'tazilah ketika itu yang rasional, nah, yang dibangun oleh Wasil Ibnu Atto. Nah itu semua itu menunjukkan bahwa sebelum dikenalnya adanya logika dan filsafat Yunani, telah ada model pemikiran filosofis yang berjalan baik di dalam masyarakat Islam, yakni di dalam soal-soal apa, teologis gitu ya, atau ilmu kalam, dan kajian hukum atau jurisprudensi dalam fikih dengan adanya empat mazhab gitu ya. eh, Abu Hanifah, kemudian apa, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, artinya bahwa pemikiran rasional dan filsafat Islam tidak berasal dari Yunani. Sebaliknya, pemikiran rasional dari teologi dan hukum Islam inilah yang telah berjasa kemudian menyiapkan landasan bagi diterima dan berkembangnya logika dan filsafat Yunani di dalam tradisi pemikiran Islam. Ini sumber yang pertama yang menyatakan bahwa sumber filsafat Islam, pemikiran rasional filosofis filsafat Islam itu bukan dari Yunani. Nah, yang kedua, yang berpendapat bahwa sumber dari pemikiran rasional filsafat Islam itu berawal dari bahasa. Ketika dikatakan bahwa pemikiran rasional Islam tidak bersumber dari filsafat Yunani, tetapi benar-benar berdasarkan pada ajaran-ajaran pokok Islam itu sendiri, maka akan muncul pertanyaan, bagaimana dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran yang global itu, dan tidak mengajarkan tata berpikir secara terperinci, itu bisa melahirkan sistem berpikir rasional dan filosofis. Nah, bagaimana itu? Muncul pertanyaan. Maka kemunculan sistem berpikir rasional di dalam Islam, seperti juga ditulis oleh Louis Gardner dan An-Nawati, pertama itu didorong oleh munculnya mazhab-mazhab bahasa atau nahwu, lantaran adanya keperluan untuk dapat memahami ajaran Al-Quran secara baik dan benar, gitu ya. Nah, harus dipahami meski Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, tetapi tidak semua lafalnya itu bisa dengan mudah dipahami oleh orang-orang Arab sendiri ketika itu. Sejak Khulafa Ur-Rasyidin itu yang empat gitu ya, di tahun 632 sampai 660 Masehi, itu sudah dirasakan adanya keperluan tentang tafsir dan cara pembacaan yang benar. Nah, bersamaan dengan semakin banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, maka keperluan tersebut semakin besar dan mendesak. Dan ketika pengetahuan
keagamaan mulai dibicarakan, orang-orang pun itu semakin merasa perlu akan adanya kaedah kebahasaan yang nanti memungkinkan orang untuk membaca Al-Quran secara benar. Nah, di samping untuk mengetahui kemujizatan Al-Quran dari segi bahasanya sendiri. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka ada tiga mazhab Nahwu yang dikenal ketika itu. Pertama ada mazhab Basroh. Mazhab ini mempunyai kecenderungan untuk menegakkan koordinasi rasional terhadap bahasa. Mereka juga membuat kaidah-kaidah umum dan menganggap tidak benar segala penyimpangan yang dilakukan terhadap kaidah yang diciptakannya. Nah, menurut sebagian orang seperti sumber-sumber dari Syiah, mazhab ini dibangun oleh Abu Aswad Ad-Duali yang kita kenal sebagai apa? Ketika beberapa pendapat mengatakan bahwa Abu Aswad Ad-Duali ini yang hidup di tahun 605 sampai 688 Masehi ini, Abu Aswad Ad-Duali sebagai pencetus ilmu nahwu yang kita kenal, gitu ya. Atas nasihat Imam Ali bin Abu Thalib ketika itu, ya mazhab ini kemudian dibangun, gitu ya. Akan tetapi sumber-sumber lain yang lebih meyakinkan menyatakan bahwa mazhab ini dibangun oleh Isa ibnu Umar As-Saqafi. Nah, ini tokoh utamanya adalah Sibawai, Imam Sibawai, yang sangat terkenal pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid tahun 785 itu sampai 809 Masehi. Kemudian Abdul Malik Al-Asma'i, ada juga Abu Ubaidah, kemudian ada Ibnu Yazid Al-Mubarrad, ada selanjutnya Al-Sukari dan Ibnu Duraid Al-Azi yang hidup di tahun 837 Masehi. Itu mazhab yang pertama. Mazhab yang pertama tentang ilmu nahwu ini, tentang kebahasaan, itu dibangun oleh Abu Aswad Ad-Duali atas nasihat Imam Ali tadi. Nah, sumber lain mengatakan bahwa mazhab ini dibangun oleh Isa ibnu Umar As-Saqafi. Nah, tokoh utamanya Imam Sibawih di masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Nah, yang kedua ada mazhab Kufah. Ya, mazhab Kufah ini yang didirikan oleh Ibnu Abdullah Al-Kisai. Nah, Al-Kisai ini wafat tahun 805 Masehi. Ini merupakan tandingan dari madhab Basroh. Berbeda dengan madhab Basroh yang bersandarnya pada kaidah logika, mazhab Kufah ini justru bersandar pada sosiologi bahasa atau simai dan lebih menekankan prinsip universal linguistik sehingga lebih bebas dalam menerima kaidah yang berbeda-beda. Bahkan, nah, bila perlu di mazhab ini ya, itu bisa bersandar pada pemakaian-pemakaian yang tidak lazim untuk membuat kaidah baru. Nah, tokohnya yang paling tokohnya yang penting itu ada Al-Far, wafat tahun 822 Masehi. Kemudian Ibnu Al-Sikaid, wafat 858 Masehi, dan Al-Mufaddal Ad-Dawi. Nah, dan Sa'lab gitu. Ini wafat di tahun 904 Masehi. Ini mazhab yang kedua, mazhab Kufah. Nah, ini bersandar pada sosiologi bahasa atau simai. Lebih menekankan prinsip universal linguistik. Sehingga lebih bebas dalam menerima kaidah yang berbeda-beda. Gitu ya. Yang ketiga ada mazhab Baghdad. Mazhab Baghdad ini berusaha mempertemukan perbedaan dan persaingan keras antara kedua mazhab di atas. Dengan cara apa? Dengan cara menggabungkan dua kecenderungan yang ketat dan longgar di antara keduanya itu. Tokoh utamanya siapa?
Tokoh utamanya adalah Ibnu Qutaibah yang hidup di tahun 828 sampai 885 Masehi. Nah, perbedaan antara mazhab-mazhab Nahwu ini kemudian memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembacaan Al-Quran. Dan pada gilirannya, Nahwu yang dikembangkan dengan cermat telah memberikan suatu bingkai dan kategori-kategori suatu kosakata yang memberikan catatan khas pemikiran rasional pada fikih dan teologi. Artinya, kaedah dan logika di dalam bahasa atau di dalam nahwu inilah yang telah mendorong munculnya pemikiran rasional dalam bidang perundangan maupun teologi pada fase-fase berikutnya sebelum datangnya filsafat Yunani. Nah, kenyataannya perbedaan di dalam kajian perundangan dan teologi Islam itu juga berawal dari perdebatan tentang kosakata dan istilah-istilah yang digunakan di dalam teks suci, kitab Al-Quran. Seperti ada kata yadullah kan, yadullah. Hmm, Di dalam Al-Quran ada yadullah, tangan Allah. Itu diartikan seperti apa? Gitu. Baik di mazhab apa? eh, Basrah, Kufah, dan Baghdad itu berbeda-beda. Apa namanya? Ya apa menafsirkan itu gitu. Apakah tangan berbentuk tangan gitu atau yadun diartikan sebuah kekuasaan. Dari situlah muncul ya dari bahasa ini kemudian muncul berpikiran rasional filosofis di dalam Islam dari teks-teks Al-Quran itu. Nah, di dalam bidang hukum, contohnya lagi, kajian bahasa ini pada gilirannya mendorong fuqaha untuk menjelaskan maksud-maksud yang diinginkan dalam teks suci. Nah, dorongan itu semakin kuat seiring dengan adanya keperluan untuk menjawab masalah-masalah yang konkret yang muncul di masyarakat ketika itu. Nah, pada awal perkembangan Islam, ketika Rasulullah masih hidup, nah semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan cara ditanyakan langsung ke Rasul, gitu ya, atau diatasi lewat cara kesepakatan atau ijma di antara para sahabat. Akan tetapi hal ini tidak dapat lagi dilakukan. Nah, setelah Rasulullah wafat dan persoalan-persoalan ini semakin banyak dan rumit seiring dengan perkembangan Islam eh, yang demikian cepat. Nah, jalan satu-satunya apa? Ya ada kembali kepada ajaran teks suci Al-Quran lewat berbagai macam pemahaman. Nah, di dalam hal ini ada beberapa model eh, kajian resmi yang nyatanya mempunyai relevansi filosofis dan rasional. Contoh yang pertama, penggunaan takwil gitu ya. Nah, makna takwil ini diperlukan untuk mengungkap atau menjelaskan masalah-masalah yang sedang dibahas. Nah, meski model ini diawasi secara ketat dan terbatas, di dalam pelaksanaannya itu jelas membutuhkan pemikiran dan perenungan mendalam. Karena ia berusaha keluar dari makna lahir atau makna zohir dari teks itu. Tadi yang yadullah, yadun itu diartikan sebagai sebuah kekuasaan. Ada yang menerjemahkan, menafsirkan menjadi kekuasaan Allah, bukan tangan secara zohir gitu kan. Nah, gitu. Ini takwil penggunaan takwil ini. Yang kedua, eh, perbedaan antara istilah-istilah atau pengertian yang mengandung lebih dari satu makna. Ada mustarok gitu ya. Dan istilah-istilah yang hanya mengandung satu arti. Ada makna-makna yang tadi, yadun itu bisa, ya maknanya bisa itu. Tangan secara asli, bahasa Arab, secara bahasa apa namanya, aplikatif yadun itu ya tangan. Yadain dua tangan. Yadullah juga diterjemahkan sebagai kekuasaan Allah gitu ya. Nah, ini pembeda antara istilah yang apa? Ada pengertian makna-makna yang mustarok gitu ya. Lebih dari satu makna dan istilah-istilah yang hanya mengandung satu arti. Nah, di sini justru lebih mendekati model penyelesaian falsafi
dibanding yang pertama. Nah, ketiga, penggunaan kias. Kias itu adalah analogi atas persoalan-persoalan yang tidak ada penyelesaiannya secara langsung di dalam teks. Contoh, kalau yang dikiaskan ya, hari ini ada apa? Analogi nah, hukum, misalkan hukum narkoba itu apa? Kan tidak ada zaman dulu narkoba. Apa namanya ya? Obat-obatan terlarang, gitu kan? Maka dikiaskanlah dengan khomer, sesuatu yang memabukkan itu haram. Maka pengambilan hukumnya kemudian ya apa namanya? Narkoba itu hukumnya adalah haram. Itu analogi penggunaan kias itu. Persoalan yang tidak ada penyelesaiannya secara langsung dalam teks. Misalnya apakah larangan menimbun emas dan perak itu hanya berlaku pada emas dan perak atau juga meliputi batu permata dan batu berharga. Apakah kata mukmin dan muslim dalam Al-Quran itu mencakup wanita atau dan budak gitu. Nah, itu juga apa namanya? Memerlukan suatu kias. Nah, yang perlu dicatat di dalam pertumbuhan dan perkembangan apa namanya? Kajian perundangan Islam atau fikih ini dalam kaitannya dengan pemikiran rasional adalah tempat yang diduduki logika dan perdebatan-perdebatan fikih ya. Setidaknya pada lingkungan mereka pendukung roi itu ya, walaupun logika itu berpusat pada kias dan masih sangat sederhana, tetapi maknanya cukup besar di dalam pemikiran rasional. Sering terjadi sebelum menjadi seorang ahli falsafah atau teologi yang bersangkutan adalah faqih, ahli perundangan Islam. Nah, ia sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak tentang metode perdebatan, sehingga ketika menghadapi persoalan teologis atau falsafah, kebiasaan untuk mendekatinya dengan metode perdebatan berlangsung begitu saja. Sementara itu, dalam bidang teologi, kajian bahasa juga mendorong para ahli teologi ini untuk menyelaraskan pandangan-pandangan yang nampaknya kontradiktif dan rumit untuk selanjutnya mensistemasikannya, mensistematisasikannya, gitu ya, dalam suatu gagasan metafisika yang utuh. Misalnya, contohnya, bagaimana menyelaraskan antara sifat kemahakuasaan Tuhan di satu sisi dengan sifat maha taunya atas segala tindak manusia untuk taat dan atau kufur untuk kemudian dibalas sesuai perbuatannya. Gitu ya. Nah, bagaimana juga menjelaskan secara tepat bahasa-bahasa antropomorfik atau yang menyerupai sifat-sifat manusia Al-Quran dalam kaitannya dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak sama dengan manusia. Hmm. Tidak bertentangan, tidak berkaki, tidak bertangan, tidak berkaki, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan persoalan-persoalan teologis yang lain. Tuntunan-tuntunan seperti itu semakin kuat setelah umat Islam ikut terlibat dalam polemik keagamaan yang terjadi antara umat Nasrani dengan umat Majusi di Damaskus. Saat itu, di Damaskus yang dijadikan ibu kota penguasa Bani Umayyah eh, di tahun 661 sampai 750 Masehi, telah terjadi polemik teologis antara umat Nasrani Armenia dan Syria dengan kaum Majusi, terutama mengenal masalah baik dan buruk. Nah, dengan datangnya umat Islam ini berarti ada tiga pihak yang berpolemik dalam masalah ini. Menurut Yahya ad-Dimashqi atau Saint John of Damascus 676 hidupnya sampai 749 Masehi dan pengikutnya yang bernama Theodor Abu Qurrah. Ada dua persoalan penting yang menjadi perdebatan pada masa itu. Apa perdebatannya ketika itu? Pertama,
kebebasan dan keterpaksaan manusia. Ini berkaitan dengan rasionalisasi pembalasan amal perbuatan manusia. Jika manusia bebas menentukan perbuatannya sendiri, maka dapat dipahami jika dia dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Tetapi bagaimana menjelaskan sifat kemahakuasaan Tuhan yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia? Aha, itu kan bertentangan. Di satu sisi manusia bebas menentukan perbuatannya sendiri, eh, dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, tetapi di sisi lain kemahakuasaan Tuhan yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia. Itu sudah ditentukan dengan Tuhan. Nah, jika manusia tidak bebas menentukan amal perbuatannya sendiri, karena adanya kemahakuasaan Tuhan, bagaimana manusia harus menerima balasan atas sesuatu yang tidak dilakukan secara sadar dan atas kemauannya sendiri. Nah, itu pertama, polemik yang pertama. Yang kedua, tentang Al-Quran. Itu diciptakan atau tidak? Masalah ini berawal dari persoalan yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran adalah kalam Tuhan, perkataan Tuhan, dan pernyataan dari Al-Quran sendiri bahwa Isa adalah juga kalimah atau perkataan Tuhan. Artinya, Al-Quran dan Isa adalah sama-sama kalam atau kalimah Tuhan atau perkataan Tuhan. Jika demikian, pertanyaannya adalah Al-Quran itu diciptakan, nah, artinya hadis atau tidak atau kodim gitu ya. Nah, pertanyaan ini kemudian membawa dampak teologis. Jika Al-Quran itu kodim, artinya jika Al-Quran itu bukan sesuatu yang baru, bukan tidak diciptakan, berarti Nabi Isa juga kodim. Hmm. Bukan hadis, bukan sesuatu yang diciptakan yang baru itu. Karena sama-sama kalam atau kalimah Tuhan. Itu ya. Dengan begitu maka berarti benar pengakuan kaum Nasrani bahwa Isa adalah Tuhan karena dia juga kodim. Nah sebaliknya jika Al-Quran adalah hadis, hadis itu diciptakan gitu ya, baru gitu ya, maka berarti Tuhan sebelumnya tidak mempunyai perkataan atau kalam atau benar tuduhan orang kafir Mekah bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad belaka. Nah, polemik-polemik seperti inilah gitu ya, menggiring para intelektual Muslim periode awal, khususnya para ahli teologi, untuk berpikir rasional dan filosofis. Dan kenyataannya, metode-metode analisis yang diberikan atas masalah teologis tidak berbeda dengan model filsafat Yunani. Nah, perbedaan di antara keduanya ini, menurut Lehmann, hanyalah terletak pada premis-premis yang digunakan, bukan pada valid tidaknya tata cara penyusunan teori, yakni bahwa pemikiran teologis Islam itu didasarkan atas teks suci atau Al-Quran gitu ya. Sedangkan filsafat Yunani didasarkan atas premis-premis logis, pasti, dan baku. Nah, itu perbedaannya. Ya. Ini yang kedua, berawal dari bahasa. Nah, selanjutnya sumber yang ketiga dari pemikiran rasional filosofis filsafat Islam itu pendapat yang mengatakan bahwa dari penerjemahan filsafat Yunani. Ini pendapat yang ketiga. Nah, ini peradaban dan pemikiran Yunani termasuk filsafat ini sesungguhnya telah mulai dikenal dan dipelajari kaum sarjana di kota Antioch, Haran, Edesa, dan Kinesrin atau wilayah Syria Utara. Juga di Nisibis dan Ras Aina atau di hari ini di wilayah dataran tinggi Irak. Itu sejak abad 4 Masehi. Kegiatan akademik ini tetap berjalan baik dan tidak terganggu oleh penaklukan tentara Muslim ke wilayah tersebut
yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab di tahun 634 sampai 644 Masehi. Kenyataan ini setidaknya bisa dibuktikan dengan masih semaraknya kajian-kajian teologis itu ya, teologi di Biara, Kinisirin di Syria, dan munculnya tokoh yang menghasilkan karya-karya filsafat seperti Severas Seboh itu ya, wafat 667 Masehi, yang mengomentari tentang hermeneutika dan retorikanya Aristoteles, juga Jacob tahun 780 Masehi yang menulis tentang Enchiridion dan menerjemahkan kategori karyanya Aristoteles ke dalam bahasa Arab ketika itu. Nah, ini tokoh-tokoh yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, karya-karya pemikiran Yunani tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa-masa berikutnya. Nah, proses penerjemahan itu sendiri paling awalnya ketika itu dimulai pada masa kekhalifahan Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Khususnya masa kekhalifahan Abdul Malik ketika itu ya. Nah, di tahun 685 sampai 705 Masehi. Pada masa ini, buku-buku yang diterjemahkan itu lebih berkaitan dengan persoalan administrasi, laporan-laporan dan dokumentasi-dokumentasi pemerintahan demi untuk mengimbangi dan melepaskan diri dari pengaruh model administrasi Bizantium Persia ketika itu. Nah, setelah itu, buku-buku yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pragmatis seperti kedokteran, kemudian kimia, dan antropologi mulai diterjemahkan. Hanya saja karena pemerintah lebih disibukkan oleh persoalan politik dan ekonomi, usaha-usaha keilmuan ini tidak berlangsung dengan baik. Nah, proses penerjemahan atau atas pemikiran filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab baru kemudian benar-benar dilakukan secara serius setelah masa pemerintahan Bani Abbas tahun 750 sampai 1258 Masehi. Khususnya pada masa kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun ketika itu tahun 811 sampai 833. Suatu program yang oleh Al-Jabiri itu ya dianggap sebagai tonggak sejarah pertemuan pemikiran rasional Yunani dengan pemikiran keagamaan Arab Islam. Nah, pertemuan epistemologi Burhani Yunani dengan epistemologi Bayani Arab. Menurut Hashimi gitu ya, saat itu sampai dibentuk tim khusus yang bertugas melewat ke negeri-negeri sekitar untuk mencari buku pengetahuan apa saja yang pantas diterjemahkan dan dikembangkan. Di antara mereka yang dikenal berjasa di dalam usaha-usaha menerjemahkan kitab ini itu adalah Yohana Ibnu Musyaweh 777 sampai 857 Masehi, masa hidupnya begitu. Dan Hunain Ibnu Ishaq 809 sampai 873 Masehi. Menurut Montgomery Watt ya, di tahun 1909 ya, sampai 2006, Hunain ini bahkan mempunyai kelebihan lain dibandingkan penerjemah yang lain, yaitu bahwa Hunain ini eh, ya kalau para penerjemah umumnya itu menerjemahkan karya Yunani dari edisi bahasa Syria, sementara Hunain itu langsung menerjemahkan dari bahasa Yunani sekaligus mengkajinya secara filosofis. Ini pula yang menjadikan catatan Al-Ghurabi mengapa banyak karya filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bercampur dengan pandangan Neoplatonis Kristen Syria. Itu. Nah, gitu ya. Karena beberapa teksnya diterjemahkan pula hmm, oleh sebagian para filsafat Islam itu dari bahasa Syria.
Sementara orang Syria sendiri ketika itu ya yang menerjemahkan dari Yunaninya beragama Kristen. Maka ada pengaruh-pengaruh pandangan Neoplatonisme Kristen Syria. Nah, ya, banyak karya filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bercampur dengan pandangan Neoplatonis Kristen Syria. Karena yang diterjemahkan dari teks-teks bahasa Syria. Nah, kelebihan dari Hunain ini, Hunain Ibnu Ishaq itu menurut Al-Ghurabi, mah menurut Montgomery Watt bahwa Hunain ini ya beliau menerjemahkan langsung dari bahasa Yunani itu. Jadi terjemahan-terjemahannya tidak dipengaruhi oleh pemikiran Neoplatonis Kristen Syria. Nah, program penerjemahan atas buku-buku filsafat Yunani ini dilakukan secara massal dan gencar karena memang ada kebutuhan hal itu. Saat itu muncul banyak doktrin yang heterodoks yang datang dari Iran, India, Persia, atau daerah lain dari pinggiran Islam, seperti Mazdiyah, Manikian, materialisme, atau bahkan dari pusat Islam sendiri sebagai akibat dari pencarian bebas yang berubah bentuk menjadi pemikiran bebas seperti eh, penolakan terhadap wahyu dan lainnya yang dikategorikan dalam istilah zindik. Nah, untuk menjawab serangan doktrin-doktrin ini, para sarjana muslim, para ulama itu merasa perlu untuk mencari sistem berpikir rasional dan argumen-argumen yang lebih kuat. Karena metode sebelumnya, Bayani itu sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang sangat beragam dan tidak dikenal sebelumnya. Karena itulah Iram Lapidus itu menyatakan bahwa filsafat itu bukan sekedar bentuk analisis secara murni, melainkan telah menjadi bagian dari agama. Nah, ini menurut Lapidus. Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, kita dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, bahwa pemikiran rasional filosofis Islam itu tidak merupakan jiplakan atau plagiasi dari filsafat Yunani, gitu ya. Nah, ini kesimpulan dari pemaparan ini bahwa pemikiran rasional ke filosofis Islam itu tidak merupakan jiplakan atau plagiasi dari filsafat Yunani sebagaimana yang dituduhkan sebagian kalangan. Meski diakui bahwa filsafat Yunani telah memberikan kontribusi sangat besar bagi perkembangan pemikiran filsafat Islam sesudahnya. Sebab kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemikiran rasional di dalam hukum atau fikih dan teologi atau ilmu kalam, teologi Islam Mu'tazilah itu telah lebih dahulu mapan sebelum datangnya filsafat Yunani lewat terjemahan itu, gitu ya. Nah, pemikiran rasional Islam inilah bahkan yang telah berjasa memberi ruang bagi diterimanya filsafat Yunani ketika itu. Kedua, bahwa sistem pemikiran rasional Islam itu lahir atau muncul dari analisis dan perkembangan bahasa Arab atau Nahwu. Nah, lewat berbagai mazhab bahasa yang ada, itu berawal dari analisis dan rasionalisasi bahasa ini, kemudian berkembang menjadi rasionalisasi dan dalam bidang hukum, fikih, dan teologi. Karena adanya kebutuhan untuk menjelaskan secara rasional filosofis atas makna dan maksud dari teks suci Al-Quran dan menjawab problem-problem yang muncul saat itu secara rasional. Nah, yang ketiga, sebenarnya adalah bahwa pemikiran dan filsafat Yunani masuk ke dalam khazanah pemikiran Islam pertama kali pada masa Khalifah Al-Ma'mun di tahun 811 sampai 833 Masehi dari dinasti Bani Abbas. Nah, ketika itu kenapa dikatakan
pemikiran dan filsafat Yunani masuk ke dalam hazanah pemikiran Islam itu pada masa Khalifah Al-Ma'mun, karena ketika itu ada proyek menerjemahkan teks-teks filsafat Yunani ke bahasa Arab. Proses terjemahan atas pemikiran rasional filsafat Yunani ini sendiri dilakukan karena telah berkembang dan mapannya tradisi berpikir rasional filosofis di kalangan masyarakat Islam ketika itu. Nah, terutama fikih dan teologi, Mu'tazilah itu ya. Di samping untuk mencari tambahan referensi atau amunisi dalam menghadapi pemikiran-pemikiran heterodoks yang juga mulai berkembang pada saat itu. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, dari mana sumber-sumber pemikiran rasional filosofis dalam Islam. Kita bisa jawab ada tiga macam sumber. Pertama, bukan dari Yunani tapi dari Islam itu sendiri, yang dimulai dari apa, bermunculannya apa namanya ya, mazhab-mazhab dari kalau dari teologi itu dari Mu'tazilah ketika itu yang mengangkat pemikiran nasional. Kemudian dari bahasa yang kedua dari apa, bahasa itu yang ketiga baru dari proyek penerjemahan eh, filsafat Yunani ke dalam eh, bahasa Arab itu. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa tahu secara bagaimana filosofis apa, sumber-sumber filosofis berkembang apa dari pemikiran-pemikiran eh, filsafat Islam ini, sumber-sumbernya, sumber filosofisnya dari mana saja. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai pijakan awal sejarah eh, dari filsafat Islam itu sendiri. Terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.